selamat datang di Hi Farmasi. Hari ini aku mau ajakin swipers buat ngobrol seru tentang farmasis milenial versus farmasis Gen Z. Bersama aku, apoteker Milena Pratiwi. Kali ini aku nggak sendirian karena ditemani oleh teman-teman apoteker dari Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila. Yuk ikut! Oke, halo! Boleh nih kita kenalan dulu kali ya dari yang ujung, terus ke aku. Halo Kamia, perkenalkan Halo. saya Nilam. Oke. Saya dari Universitas Pancasila. Kebetulan saya dari program studi profesi apoteker angkatan 73. S1-nya angkatan 2019, Kak. Ya, kenalin Kak, aku Dani dari Apoteker UI. Angkatan 99 Kak, kalau di Angkatan UI. 99 Masuk tahun 2024. S1-nya di Unsri Kak. Oh, Unsri. Masuk Oke. 2019 juga. Wah, seru banget ya, ternyata punya background pendidikan universitas yang berbeda nih. Nah, aku juga apoteker, perkenalkan aku apoteker Mia. Aku juga dulu masuk di UI S1-nya tahun 2013, jadi jauh banget nih ya kita ternyata. Dan aku lulus di apoteker di tahun 2018. Nah, jadi kita sekarang ini mau ngobrol seru aja sih teman-teman, kayak apa sih bedanya farmasi di zaman aku sama zaman kalian. Jadi kan kalau aku tuh dikenalnya apoteker milenial gitu ya, generasi yang milenial. Kalau kalian kan generasi Gen Z. Nah gitu sih, kita mau ngobrolin kayak gitu. Teman-teman tahu nggak sih bedanya apa generasi milenial sama generasi Gen Z? Kalau dari aku sih taunya cuma sekedar tahun lahirnya sama generasi lahirnya aja sih Kak. Oke. Kalau dari aku juga lebih ke tahun sih Kak taunya. Jadi kayak perbedaan periode kelahiran aja sih taunya kita. Oke. Kalau generasi milenial taunya dari berapa sampai berapa? Kalau milenial biasanya sih kayak 90-an sih, seingatku 95 ke atas. Oke, nah jadi menurut salah satu research center, orang-orang yang lahir pada tahun 1981 sampai tahun 1996 ini termasuk ke dalam generasi milenial gitu. Sedangkan orang yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012 adalah generasi Z ya. Nah seperti itu sih bedanya. Jadi Gen Z itu nggak cuma dari yang 2000 ke sana. Jadi anak-anak 97 tuh masuknya Gen Z. Cuma karena perbatasan sama milenial ya adalah karakter-karakternya mirip-mirip sama generasi milenial gitu. Kan ini udah beda zaman ya, kita beda generasi lah ceritanya ya buat bahas tentang kuliah farmasi. Jadi aku mau tanya-tanya nih dulu, kenapa sih teman-teman milih jurusan farmasi? Boleh cerita nggak? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih kayak alasan template sih Kak, karena kayak nggak keterima kedokteran. Dokteran, oke. Itu alasan template sebenarnya. Berarti masih sama ya, itu Iya. alasan di angkatan tuh juga banyak yang kayak gitu. Mungkin kalau alasan saya masuk ke farmasi agak berbeda ya Kak. Karena kalau dari saya sendiri justru baru tahu dan kenal profesi farmasi itu dari komik online gitu Kak. Komik Dari komik online. apa tuh? Jadi ada nama komiknya tuh dia di salah satu platform, di platform komik gitu, dia judulnya We Are Pharmacists. Dan di sana tuh benar-benar diceritain gimana kehidupan anak-anak farmasi yang kuliah di Indonesia di salah satu kampus. Terus kayak aku ngerasa kok seru ya gitu, kok menarik. Ternyata apoteker tuh mereka nggak cuman ngeracik obat aja gitu kan. Ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut aku juga kayak boleh juga gitu. Jadi karena itu sih milihnya. Terus akhirnya milih dulu S1-nya di UP juga. Iya betul Kak. Aku masuk farmasi, alhamdulillahnya bukan template kayak Dani, tapi aku juga mirip-mirip sama ceritanya Nilam ya. Kalau aku dulu karena nemenin teman. Jadi di SMA itu kan suka ada tryout dari universitas tuh. Jadi ada salah satu universitas di Bandung, itu ngadain tryout di Bogor. Itu kan aku orang Bogor. Nah terus aku ikutan tryout itu dan temen deket aku itu pengen banget farmasis di kampus itu. Jadi masuk ke stand-standnya gitu, tapi dalam kelas dijelasin. Aku nemenin dia doang gitu. Pas aku temenin dia, si kakak-kakaknya ini yang betul yang ngisi itu udah alumni, jadi udah punya pengalaman kerja juga. Dia jelasin farmasi itu kalau praktikum, sehari mau praktikum lo nggak belajar dulu tuh susah banget kayak gitu. Tapi kok aku jadi malah penasaran pas dia ceritain di farmasi itu belajar gimana nih obat pas diminum ke kita, terus bisa ngasih efek kemana-mananya itu gimana. Nah dijelasin kayak gitu, terus kayak malah itu yang bikin aku tertarik. Akhirnya pas SNMPTN aku nyobain farmasinya di UI waktu itu S1-nya. Terus temenku juga nyoba di kampus yang dia mau itu, dan alhamdulillahnya aku dapat nih, dan dia juga masuk farmasi tapi akhirnya
ke UP kayak gitu. Jadi lewat temen aku sebenarnya ikutan. Jadi sebenarnya awal nggak tahu, ya udah. Tadi kan udah ngobrolin pas belajarnya. Sekarang kan kalian masih ada UKAI nggak? Masih ya. Nah, gimana sih persiapan anak Gen Z belajar UKAI itu kan ngulang lagi kan semuanya, strateginya apa gitu? Mau tahu? Kalau dari aku sendiri sih mungkin, nah ini juga sih kayaknya salah satu karakteristik Gen Z yang aku nggak tahu ini bakal jadi karakteristik yang lebih personal apa gimana, tapi aku ngerasa kami tuh lebih overthinker. Jadi overthinkingan terus ya kan. Jadi buat UKAI ini kayak udah dari jauh-jauh tuh takut gitu kan, kayak udah kepikiran gitu. Jadi kalau dari aku sih aku ikut 3 tempat les. Wow. Jadi buat persiapannya karena aku jujur aku juga nggak yang terlalu bisa mengorganisir waktu aku sendiri. Jadi kalau misalnya udah dari tempat lesnya kan udah dijadwalin ya, kayak minggu ini fokusnya pertemuannya tentang apa dan segala macam gitu. Terus udah ada modul-modulnya, udah ada latihan soal juga, jadi kayak lebih terstruktur gitu Kak. Oke. Kalau aku sendiri sih kurang lebih sama sih kayak si Nilam. Cuman aku ikut satu bimbel aja sih Kak, karena aku orangnya juga memang kayak butuh tutor sih istilahnya gitu, butuh tutor, butuh yang ngajarin gitu. Jadi kadang apalagi kan kemarin kan zaman corona ya Kak, serba apa-apa serba Zoom gitu. Betul. Kan, kuliah pun Zoom kan, Iya. apapun Zoom. Jadi yang kayak kadang dosen jelasin lewat Zoom tuh kan kadang masuk, kadang enggak. Itu sih. Aku sedikit juga sharing. Mungkin tadi ini mereka sampai ikut bimbel les gitu ya, sampai 1-3 coba. Aku tuh dulu enggak. Jadi cuma ada satu yang terkenal tempat les UKAI karena baru banget kan ya. Tapi itu aku juga nggak ikut. Jadi lebih kayak belajar bareng teman-teman teman-teman kelompok belajar aja gitu sih. Dan bener-bener kan nyiapinnya pas sambil PKPA. Jadi tuh ya udah seadanya gitu ya. Tapi ya pokoknya percaya aja lah, insya Allah mah bisa gitu. Tapi ya udah belajar sendiri, tapi nggak yang gimana-gimana. Maksudnya nggak sampai ikut les kayak gitu karena emang belum terkenal saat itu. Kalau sekarang mungkin kalian banyak bantuan gitu ya, dan belajarnya lebih mudah kan, ada online juga. Kalau dulu tuh belum, jarang banget pakai Zoom, pakai yang gitulah, semua aplikasi online nggak ada zaman aku ya kan. Aku nggak ada, jadi apa-apa yang offline. Jadi kayak mau belajar banget tuh kayak sulit gitu, makanya belajar sendiri. Itu sih bedanya ya. Oke, mungkin itu aja kali ya, kita lanjut ke quiz time. C, bahan pemanis. Injeksi jawabannya, jadi yang C. Aku duluan lah, serius. B, penyimpanan. Yeay. A, subkutan. Ya betul. Gimana sih, bener-bener nih. Aku duluan. D, glowing. Betul. Yeay. Adalah jadi Fabia. Emang iya? Iya. Oh iya, aku 3. Oh iya. Nah, itu tadi ya perbedaan farmasi generasi milenial dan farmasi Gen Z. Ternyata sama-sama keren ya, meskipun dengan versi tradisional dan sekarang ada teknologi banget, tapi intinya pembelajaran kita, cara belajarnya pun nggak jauh beda, hampir sama aja gitu ya. Dan karakternya juga ya
beda-beda dikit lah ya, sama-sama masih kreatif dan keren pokoknya. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih buat masuk farmasi, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Terima kasih nih buat Dani dari UI dan juga Nilam dari UP yang udah ngobrol seru dan jadi tamu spesial di episode Hahahi kali ini. Nah, terima kasih juga untuk swipers yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya untuk dapat konten-konten terbaru dari Swipe RX. Sampai jumpa di episode Hahahi berikutnya. Dadah! Swipe RX.